Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurajia Siregar. Saya dari jurusan Turisme Indonesia, unit 1 semester 2 dengan NIM 2022-28002. Jadi di sini saya akan memenuhi UAS Akidah Akhlak saya dengan menjelaskan materi tentang mazhab-mazhab dalam akidah Islam. Langsung saja masuk ke materi. Jadi pengertian mazhab. Nah, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ada 4 mazhab dalam Islam, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, perbedaan yang terjadi pada mazhab tersebut adalah karena adanya latar belakang, terus karena adanya zaman serta pemikiran dan prinsip dari masing-masing imam mazhab. Nah, kita akan mempelajari berbagai macam mazhab. Nah, mazhab yang pertama itu adalah mazhab Hanafi. Nah, mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli qiyas atau akal karena hadis yang sampai ke Irak hanya sedikit, sehingga Imam Abu Hanafi lebih banyak menggunakan qiyas atau akal. Nah, Imam Abu Hanafi ini termaksud ulama yang cerdas, pengasih, fasih membaca Al-Quran, dan ahli dalam ibadah tahajud. Nah, pada zaman Bani Umayyah, beliau itu diminta untuk menjadi hakim, namun ia menolak tawaran tersebut. Meskipun begitu, mazhab Hanafi ini dapat berkembang karena menjadi mazhab pemerintah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Terus yang kedua itu ada mazhab Maliki. Nah, yang kedua itu ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini dikenal sebagai mazhab ahli hadis, yaitu hukum agama yang bersumber pada hadis-hadis. Nah, dalam hal ini itu Imam Maliki itu lebih mengutamakan segala hal tindakan dan perbuatan berdasarkan hadis Rasul. Sebab menurutnya itu mustahil penduduk Madinah itu berbuat sesuatu bertentangan dengan perbuatan Rasul yang menjadi tokoh besar di kota tersebut. Terus yang ketiga itu ada mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Imam Syafi'i ini banyak belajar kepada Imam Malik yang telah dikenal sebagai Mahzabul Hadis. Kemudian, beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang merupakan pengadut mazhab qiyas atau akal. Nah, di sini Imam Syafi'i itu berusaha menggabungkan mazhab hadis dengan mazhab qiyas. Nah, inilah yang menjadi keutamaan mazhab Syafi'i dibandingkan dengan mazhab lain. Terus yang keempat itu ada mazhab Hambali. Nah, mazhab Hambali ini didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syabani. Beliau ini lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 248 Hijriah. Nah, Imam Hambali ini merupakan murid dari Imam Syafi'i. Selama belajar dengan Imam Syafi'i ini, Imam Hambali ini melahirkan mazhab yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan afdal, bukan untuk menentukan hukum, yaitu tidak lain adalah hadis dhaif. Nah, mazhab ini sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita akan membahas tentang manfaat mempelajari mazhab. Manfaat yang pertama itu kita dapat mengetahui hukum agama dengan sempurna dan beramal dengan hukum yang didukung oleh dalil terkuat. Terus yang kedua itu manfaatnya dapat mengetahui berbagai pendapat baik dalam satu mazhab ataupun mazhab-mazhab lain. Baik pendapat itu disepakati atau diperselisihkan, dan dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan itu. Terus manfaat yang ketiga itu kita dapat mengetahui metode istibat dan cara penalaran ulama terdahulu yang menggali hukum syara dari dalilnya yang terperinci. Terus manfaat yang keempat itu ada dapat mengetahui sebab khilaf atau letak perbedaan pendapat yang diperselisihkan. Manfaat yang kelima itu dapat memperoleh pandangan yang luas tentang pendapat para imam dan dapat mentarjihkan mana yang terkuat. Terus yang keenam, dapat mendekatkan berbagai mazhab sehingga perpecahan umat dapat disatukan kembali ataupun jurang perbedaan dapat diperkecil sehingga ukhuwah Islamiyah lebih terjalin.
Terus yang ketujuh itu manfaatnya dapat menghilangkan kepician dalam mengamalkan syariat Islam yang hanya terikat pada satu pendapat serta menyalahkan pendapat mazhab lain. Terus manfaat yang kedelapan itu dapat menghilangkan sifat taklid buta. Nah, selanjutnya kita akan mengenal mazhab-mazhab dalam akidah. Nah, mazhab dalam akidah itu ada 5. Nah, yang pertama ini adalah Al-Haruriyah. Nah, Al-Haruriyah ini adalah kelompok dari Khawaris yang dinisbatkan kepada daerah Harura, yaitu daerah dekat Kufah. Mereka ini berkumpul di sana ketika mereka keluar dari pemerintahan Ali radhiyallahu anhu. Nah, bagi mereka itu tidak dinamakan beriman kecuali orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi dosa-dosa besar. Nah, mereka mengatakan, sesungguhnya agama dan iman adalah ucapan, amal, dan keyakinan, tetapi tidak bisa bertambah dan berkurang. Maka barang siapa yang melakukan dosa besar, dia kafir di dunia dan di akhirat kekal di neraka, jika ia mati sebelum bertobat. Nah, yang kedua itu ada Al-Mu'tazilah. Nah, mereka adalah para pengikut Wasyil bin Attah dan Amru bin Ubaid. Mereka ini dinamakan demikian karena mereka itu i'tizal, memisahkan diri dari majelis Imam Hasan al-Basri. Nah, ada juga yang menyebutkan sebab lainnya. Bagi mereka itu, seseorang itu tidak dikatakan beriman kecuali ia menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjauhi dosa-dosa besar. Terus yang keempat itu ada Al-Murji'ah. Nah, mereka ini mengatakan dosa tidaklah berdampak buruk bagi keimanan, sebagaimana ketaatan tidaklah membawa manfaat bagi kekafiran. Nah, mereka ini mengatakan iman itu hanyalah dibenarkan di hati saja. Nah, bagi mereka itu, para pelaku dosa besar itu imannya tetap sempurna. Dia tidak berhak dimasukkan ke dalam neraka. Maka atas dasar ini, keimanan manusia itu paling fasik, sama saja dengan keimanan manusia paling sempurna. Terus yang keempat itu ada Al-Jahmiyah. Nah, Al-Jahmiyah ini disandarkan kepada Jam bin Syafwan. Nah, ia telah membuat bid'ah dan taklil. Nah, bid'ah taklil ini dia mengingkari adanya asma wa sifat bagi Allah. Terus terus irja, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bagi mereka itu pelaku besar itu tetaplah sempurna imannya dan tidak berhak dimasukkan ke dalam neraka. Terus yang kelima itu ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bagi mereka ini telah mendapatkan petunjuk Allah di atas kebenaran. Mereka itu mengatakan, sesungguhnya iman adalah ucapan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan nyata dan diyakini dalam hati, bisa bertambah karena ketaatan dan berkurang karena maksiat. Itulah tadi pembahasan tentang mazhab akidah dalam Islam. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.